Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum persidangan dimulai, saya akan membacakan kronologi perkara. Penggugat adalah perusahaan pembiayaan yang telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan jaminan fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna investasi modal kerja nomor 014/ZQ7/00/177-808 pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pada Epon Komalawati dan Haji Heriadi, bahwa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak pasal 1338 KUH Perdata menyatakan segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh pihak berlaku dengan undang-undang bagi mereka yang membuat fictasun servanda. Oleh karena itu, perjanjian pembiayaan multiguna investasi modal kerja nomor 014/ZQ7/00/177-808 pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sah dan mengikat bagi para pihak. Selanjutnya, bahwa para tergugat telah membuat perjanjian pembiayaan dan telah menerima fasilitas pembiayaan dari penggugat berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna investasi modal kerja nomor 014/ZQ7/00/177-808 pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor pada roda 4, RT4 dan atau lebih, dan masing-masing fasilitas pembiayaan tersebut dituangkan dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara ansuran, yaitu perjanjian pembiayaan multiguna investasi modal kerja nomor 014/ZQ7/00/177-808 pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2020, di mana untuk setiap perjanjian tersebut Epon Komalawati tergugat 1, Haji Heriadi tergugat 2, menandatangani dan menyetujui untuk pelaksanaan kewajiban berupa pembayaran ansuran sampai dengan selesai. Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna investasi modal kerja nomor 014/ZQ7/00/177-808 pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020. Para tergugat sudah menunggak selama 3 bulan mulai tanggal 26 bulan 1 2021 sampai dengan 26 bulan 3 2021. Para tergugat belum melakukan pembayaran dari total kewajiban 40 ansuran. Oleh maka dari itu, perbuatan yang dilakukan tergugat adalah jelas secara hukum memenuhi perbuatan prestasi lingkar janji sesuai dengan pasal 1238 yang berbunyi debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatinya waktu yang ditentukan pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhi sesuatu perikatan mulai diwajibkan bila di debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dikabulkannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Baik, kepada pihak kuasa tergugat beserta kuasa hukum penggugat, persilakan memasuki ruang persidangan. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua dihadirin persilakan mengaktifkan kameranya.
Nomor 2, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Nomor 3, pengunjung sidang dilarang merokok, makan, minum, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Selanjutnya, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Nomor 5, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan. Selanjutnya, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan secara cermat. Selanjutnya, tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan dalam mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa peserta di ruang sidang tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Selanjutnya, pengambilan foto, rekaman suara, atau TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada ketua majelis hakim. Siapapun yang melanggar tata tertib persidangan, maka atas perintah hakim, ketua sidang yang bersangkutan akan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Baik, pada majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, Panitra, sidang siap hari ini? Siap, Yang Mulia. Sebelum sidang dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya kami sampaikan kepada seluruh pengunjung sidang agar mematuhi tata tertib dan tenang selama persidangan berlangsung. Diharap untuk menonaktifkan ponselnya. Kemudian bagi yang merokok, silahkan merokok di ruang luar persidangan. Dan bagi awak media yang ingin merekam atau mengambil gambar, majelis persilakan dengan syarat tidak boleh menggunakan lampu kilat pada kamera saudara, agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Bisa dimengerti? Baik, Panitra, sidang akan dimulai tepatnya pada pukul berapa? Pada pukul 9.00 WIB, Yang Mulia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 20 April 2021, sidang perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan nomor register perkara nomor 7 garing PDT GTS garing 2021 garing PN TMS TSM dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon tenang dan mematuhi tata tertib selama proses persidangan berlangsung. Baik, dari pihak penggugat, siapa saja yang hadir dalam persidangan ini? Selamat siang Yang Mulia, saya Arif Maulana SH sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara ini. Baik, tolong tunjukkan surat kuasa saudara beserta identitas penggugat. Ini Yang Mulia, mohon maaf karena penggugat tidak bisa hadir dan sepenuhnya diwakilkan kepada kami. Baik, silakan duduk kembali. Selanjutnya dari pihak tergugat, siapa saja yang dapat hadir dalam persidangan ini? Selamat siang Yang Mulia, saya Deden Kurna sebagai kuasa hukum tergugat dalam perkara ini. Baik, tolong tunjukkan surat kuasa saudara beserta identitas tergugat. Ini Yang Mulia. Baik, silakan duduk. Baik, saya akan membacakan identitas penggugat. Penggugat atas nama PT Arta Prima Finansi Cabang Tasikmalaya yang diwakili
U. Erwan Kurniawan SH memberikan kuasa kepada Saudara Arif Maulana SH yang merupakan advokat penggugat, benar? Benar, Yang Mulia. Baik, dengan ini mengajukan gugatan perkara dengan identitas tergugat atas nama Epon Kurniawati, lahir di Tasikmalaya 10 Desember 1961, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat asrama Jafefam 001-007, dan Haji Heri Heriadi, lahir di Bogor 27 Januari 1966, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat asrama Jafefem 001-007, memberikan kuasa kepada Saudara Deden Kurnia SH yang merupakan advokat tergugat, benar? Benar, Yang Mulia. Baik, setelah majelis memeriksa surat kuasa khusus dan kedua pihak telah memenuhi unsur-unsur dalam surat kuasa sebagaimana yang diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994, sehingga saudara kuasa dapat mewakili penggugat maupun tergugat dalam persidangan. Kepada pihak penggugat, sudah siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Kepada pihak tergugat, sudah siap mengikuti sidang pada hari ini? Sepenuhnya kami serahkan kepada pengadilan, Yang Mulia. Pihak tergugat? Baik, kami majelis hakim sepakat bahwa karena pada para pihak tidak hadir lengkap di persidangan, maka hakim tidak akan mengupayakan perdamaian selanjutnya. Kepada pihak para tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik sebagaimana pihak tergugat. Apakah keberatan? Tidak, Yang Mulia. Selanjutnya, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari dan tanggal berapa, Wanitra? Pada hari Rabu, tanggal 27 April 2021, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Yang Mulia. Baik, sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali pada hari dan tanggal tersebut. Kepada para pihak dimohon untuk hadir di persidangan selanjutnya tanpa pemanggilan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang kedua, yaitu tentang pembacaan gugatan. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan nomor register perkara nomor 7-PDT-S-2020-PN TSM dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon untuk tenang dan mematuhi tata tertib selama proses persidangan berlangsung. Kepada pihak penggugat, sudah siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Kepada pihak tergugat, sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, walaupun proses mediasi antara pihak penggugat dengan tergugat ini tidak berhasil, namun tidak menuntut kemungkinan untuk mengakhiri sengketa di luar jalur pengadilan. Baik, karena mediasi gagal, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan dari pihak penggugat. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah gugatan yang akan dibacakan sama dengan gugatan yang sebelumnya? Kami masih tetap pada gugatan kami sebelumnya, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, mohon izin untuk membacakannya. Perihal gugatan Wan Prestasi kepada yang terhormat Yang Mulia Ketua Majelis Hakim beserta Hakim anggota 1 dan anggota 2 dan sidang Yang Mulia. Yang bertanda tangan di bawah ini nama U. Erwan Kurniawan, agama Islam, umur 32 tahun, kerjaan Kepala Cabang PT Marta Prima Finance Cabang Tasikmalaya, beralamat Jalan IR Haji Juanda nomor 168A, RT 04 RW 15, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Dengan ini hendak menandatangani dan mengajukan surat gugatan, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini, penggugat mengajukan gugatan terhadap nama Epon Kumalawati,
agama Islam, jenis kelamin perempuan, umur 29 tahun, pekerjaan PNS, beralamat Asrama Java Firm RT 001 RW 007, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Dan selanjutnya Haji Heri Heriadi, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, umur 34 tahun, pekerjaan swasta, alamat Asrama Java Firm RT 001 RW 007 Cipedes, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Adapun mengenai duduk persoalannya, yakni dalam posita yang pertama, bahwa penggugat adalah perusahaan pembiayaan yang telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan jaminan fidusia. Hal ini berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna atau investasi atau modal nomor 014-ZQ7-00-177808 pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 kepada Epon Komalawati dan H.T. Heriadi. Kedua, bahwa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau fakta sunt servanda. Oleh karena itu, perjanjian pembiayaan multiguna atau investasi atau modal kerja nomor 014-ZQ7-00-177808 pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sah dan mengikat bagi para pihak. Kemudian yang ketiga, bahwa para tergugat telah membuat perjanjian pembiayaan dan telah menerima fasilitas pembiayaan dari penggugat berdasarkan perjanjian yang telah disebutkan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor roda 4 dan masing-masing fasilitas pembiayaan tersebut dituangkan dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian secara angsuran, yaitu perjanjian pembiayaan multiguna dengan nomor 014-ZQ7-00-177808 pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, di mana untuk setiap perjanjian tersebut Epon Komalawati dan HTT Heriadi menandatangani dan menyetujui untuk pelaksanaan kewajiban berupa pembayaran angsuran sampai dengan selesai. Kemudian yang keempat, berdasarkan data debitur PT Arta Prima Finance yang kami miliki, diketahui bahwa saat ini kewajiban para tergugat berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut masih belum selesai sampai sekarang. Kemudian yang kelima, bahwa oleh karena para tergugat selaku debitur menandatangani serta menyetujui perjanjian tersebut, para tergugat secara langsung berkewajiban serta harus bertanggung jawab untuk melakukan pelunasan hutang yang masih belum selesai kepada penggugat. Kemudian, yang keenam, penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan untuk pengadaan 1 unit kendaraan bermotor kepada para tergugat dengan spesifikasi yakni merek atau type Toyota, nomor rangka MHK M5MA3JHK06126-1NRF257202 warna hitam pada tahun 2017. Kemudian nomor polisi D1760 UAH atas nama BPKB Armala van Bronkhorst. Kemudian yang ketujuh, bahwa penggugat dengan para tergugat telah sepakat sebagaimana yang telah dimuat di dalam pasal 2 lampiran perjanjian yang telah disebutkan masing-masing mengenai jumlah pembiayaan, besarnya angsuran, dan jangka waktu pembayaran angsuran yang harus dibayarkan oleh para tergugat kepada penggugat setiap bulannya. Adapun jangka waktu serta besarnya angsuran para tergugat adalah sebagai berikut, yakni fasilitas pembiayaan yang diterima para tergugat dari penggugat sebesar Rp102.436.820. Kemudian yang kedua, bahwa dalam perjanjian pembiayaan disebutkan pinjaman diberikan dalam jangka waktu 40 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Pembayaran kembali dilakukan dalam 40 angsuran yang harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 26 setiap bulannya dan mulai pada tanggal 26 hingga 26 bulan 12 2020 hingga 26 bulan 4 2024.
dengan besar angsuran per bulan yakni Rp4.191.105. Kemudian yang ke-8, bahwa atas perjanjian pembiayaan tersebut antara penggugat dan tergugat, maka tergugat 1 juga telah memberikan kuasa kepada penggugat untuk memasang jaminan fidusia atas barang atau benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia kepada penggugat sebagai penerima jaminan fidusia, dan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut apabila para penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada penggugat. Kemudian yang ke-9, bahwa perjanjian pembiayaan multiguna atau yang telah saya sebutkan di awal telah didaftarkan sertifikat jaminan fidusia nomor W11.00144086.AH.05.01 tahun 2021 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat. Kemudian yang ke-10, bahwa perjanjian di atas dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya persetujuan seperti diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh penggugat dan para tergugat sesuai dengan pasal tersebut. Kemudian yang ke-11, berdasarkan perjanjian tersebut, para tergugat sudah menunggak selama 3 bulan mulai tanggal 26 bulan 1 2021 hingga 26 bulan 3 2021. Para tergugat belum melakukan pembayaran dari total kewajiban 40 angsuran. Oleh maka dari itu, perbuatan yang dilakukan tergugat adalah jelas dan secara hukum memenuhi perbuatan wan prestasi atau ingkar janji. Sesuai dengan pasal 1238 yang berbunyi, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Junto pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dikabulkannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, sehingga cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini. Kemudian yang ke-12, bahwa para tergugat telah melanggar asas-asas hukum perikatan yang terkait hubungan hutang piutang antara tergugat selaku debitur dengan penggugat selaku kreditur adalah merupakan perikatan selaku demikian tunduk pada ketentuan umum perikatan pada bagian 1 dan bagian kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian yang ke-13, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diperbuatkan oleh para tergugat menurut hukum adalah perbuatan wan prestasi, sehingga melahirkan hak bagi penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga, dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wan prestasi tersebut. Oleh karenanya, cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini. Kemudian yang ke-14, mengingat kewajiban para tergugat berdasarkan perjanjian dihitung per tanggal gugatan ini, maka hutang tergugat selama proses perkara berjalan perhitungan hutang tergugat mengalami perubahan akibat dikenakan denda sebesar 0,5% setiap harinya. Keterlambatan sesuai pasal 2 lampiran perjanjian pembiayaan yang telah saya sebutkan, sehingga jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh para tergugat akan lebih besar daripada jumlah hutang saat ini. Kemudian yang ke-15, penggugat telah melakukan upaya penyelesaian masalah ini dengan mengundang dan mengunjungi kediaman para tergugat untuk dapat hadir di kantor PT Marta Prima Finance cabang Tasikmalaya guna menyelesaikan secara kekeluargaan atau mediasi. Penggugat sudah mengirim surat somasi tertanggal 23 bulan 3 2021. Akan tetapi para tergugat tidak menunjukkan itikat baiknya dalam memenuhi surat somasi dari penggugat. Kemudian, apabila debitur cederai janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Maka para tergugat wajib menyerahkan unit yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada penggugat. Hormat kami, U. Erwan Kurniawan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Hakim.
Baik, terima kasih. Dari pihak tergugat, apakah sudah menerima surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat sudah paham dengan isi gugatan tersebut? Sudah yang mulia. Baik, apakah ada tanggapan dari pihak penggugat? Tidak ada yang mulia. Baik, karena kuasa hukum tergugat tidak mengajukan tanggapan, maka kita akan lanjutkan sidang pada hari ini. Selanjutnya, berhubung tidak ada jawaban gugatan, baik dari pihak tergugat dan tidak ada replik yang diajukan, maka penggugat masih sama dengan gugatannya. Cukup yang mulia, kami masih tetap pada gugatan yang kami ajukan. Langsung saja, jika menurut para pihak perkara ini masih perlu dilanjutkan, agenda sidang berikutnya adalah pembuktian. Apakah para pihak sudah siap dengan alat buktinya? Pihak penggugat? Baik yang mulia, kami akan mempersiapkannya dalam waktu 7 hari. Bagaimana pihak tergugat? Apakah ada keberatan? Keberatan yang mulia, berdasarkan asas peradilan cepat dan biaya ringan, waktu 14 hari terlalu lama, bukankah pihak penggugat juga sudah mempersiapkan alat bukti sebelumnya? Mohon dipertimbangkan yang mulia. Baik, kami majelis hakim sepakat bahwa berdasarkan asas peradilan cepat dan biaya ringan, waktu 14 hari terlalu lama. Jadi waktu pihak penggugat mohon dipersiapkan alat buktinya dalam waktu paling lama 7 hari dari sekarang. Pihak penggugat ada keberatan? Baik yang mulia, kami akan mempersiapkannya. Untuk pihak tergugat, apakah sudah menyiapkan alat buktinya? Belum yang mulia, sama halnya dengan pihak penggugat, kami akan mempersiapkan 7 hari dari sekarang. Baik, sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari dan tanggal berapa, Panitra? Pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, pukul 15.00 waktu Indonesia Barat yang mulia. Baik, sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali pada hari dan tanggal tersebut. Kepada para pihak, saya ingatkan kembali untuk hadir di persidangan selanjutnya tanpa pemanggilan. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan dengan baik alat bukti yang diperlukan. Dengan ini, sidang dinyatakan ditunda. Sidang selanjutnya, sidang lanjutan pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan nomor register perkara nomor 7 garing PDT.G.S. garing 2021 garing PN TSM dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai penundaan sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembuktian. Pihak penggugat sudah siap dengan alat buktinya? Kami siap dengan saksi yang akan kami hadirkan yang mulia. Kepada pihak tergugat, silakan hadirkan saksi saudara. Kepada saudara saksi Eri Rizal, silakan memasuki ruang sidang. Baik, mungkin untuk saksi silakan on cam. Baik, silakan duduk. Saudara saksi, apakah saudara mengerti mengapa saudara dihadirkan dalam ruang sidang ini? Saudara saksi, apakah saudara mengerti mengapa saudara dihadirkan dalam ruang sidang ini?
Saya ulang, saudara saksi, apakah saudara mengerti mengapa saudara dihadirkan dalam ruang sidang ini? Mengerti Yang Mulia. Baik, saudara sehat dan siap mengikuti sidang hari ini? Saudara saksi, apakah saudara sehat dan saudara siap mengikuti sidang hari ini? Saya sehat dan siap Yang Mulia. Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan kepada saudara apakah ada hubungan darah sampai derajat ketiga semedah seperti paman, bibi, keponakan, atau istri dengan kami majelis hakim, panitra, atau dari kuasa tergugat. Tidak ada Yang Mulia. Baik, di sini kami majelis hakim akan memeriksa identitas saudara. Bisa maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Bisa Yang Mulia. Ini Yang Mulia. Baik, silakan duduk kembali. Saudara saksi, di dalam persidangan ini saudara diminta untuk memberikan kesaksian dan dalam perkara pembiayaan dengan jaminan fidusia. Saksi bersedia? Saya bersedia Yang Mulia. Baik, namun sebelumnya di sini saudara saksi wajib disumpah. Apakah saudara bersedia? Sedia Yang Mulia. Baik, silakan saudara maju ke depan, hakim anggota 1 untuk disumpah. Ikuti lafal sumpah saya yang saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya. Terima kasih. Baik, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Apakah saudara saksi di sini tahu mengenai duduk perkara antara Erna Kurniawan sebagai penggugat dengan Epon Komalawati dan Heri Haryadi sebagai tergugat? Ya, saya tahu Pak mengenai duduk perkara yang menyangkut saudara penggugat dan tergugat. Dan yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah tentang pembiayaan dengan jaminan fidusia. Bisa saksi jelaskan apa hubungan saksi dengan tergugat? Di sini saya hanya kolektor atau penagih hutang, Pak. Sejak kapan saudara saksi mengetahui tergugat meminjam uang? Tergugat meminjam uang sejak 26 Desember 2020, Pak. Pada tanggal berapa tepatnya saudara saksi melakukan penagihan saat jatuh tempo? Hutang tergugat 1 dan tergugat 2 jatuh temponya saya lupa, Pak. Namun bahwa rumah tergugat 1 dan tergugat 2 di Indah yang pernah bertemu, tetapi tanggalnya lupa juga. Saat itu tergugat 1 dan tergugat 2 melakukan penagihan tahun 2021. Saat jatuh tempo jawaban tergugat 1 belum ada uangnya. Nah, minggu kedua saya diarahkan ke saudara Deden
Menurut tergugat 2, Deden ini membayar angsurannya, lalu saya bertemu Deden dan yang menjawab kalau angsuran itu kewajibannya. Dan ke Deden, saksi melakukan penagihan 3 kali. Sedangkan tergugat 1 dan tergugat 2 selama menagih belum pernah mengeluarkan uangnya. Lantas, bagaimana hasil pemantauan tersebut? Saat itu tergugat 1 dan tergugat 2 tetap tidak mau membayar hutangnya, Pak. Kepada penggugat, silakan. Lalu sebelumnya apakah ada upaya mediasi? Ada, Bapak. Upaya mediasi antara penggugat dengan penggugat 1 dan 2 dan disepakati solusi mau menjual bersama unit mobil itu, tetapi unitnya tidak pernah terlihat. Cukup Yang Mulia. Baik, karena keterangan dianggap cukup, saudara saksi bisa kembali ke tempat. Pada saksi selanjutnya dari pihak penggugat, silakan disebutkan. Kepada saksi Dedi Supriyadi, silakan memasuki ruang sidang. Terima kasih Yang Mulia. Saksi sehat dan siap mengikuti sidang hari ini? Saya sehat dan siap Yang Mulia. Saksi di sini sudah mengerti tujuan saksi dihadirkan di persidangan ini? Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan kepada saudara apakah ada hubungan darah sampai derajat ketiga semeda seperti paman, bibi, keponakan atau istri dari kami majelis hakim, panitera pengganti atau dari keluarga tergugat? Tidak Yang Mulia. Baik, di sini majelis hakim akan memeriksa identitas saudara, bisa maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Ini Yang Mulia. Baik, di sini saudara saksi didatangkan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang saudara lihat, dengar, dan saudara alami. Saudara bersedia? Bersedia Yang Mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan, saudara wajib untuk disumpah. Apakah saudara bersedia? Iya, saya bersedia Yang Mulia. Baik, silakan saudara maju ke depan. Hakim anggota 2 untuk disumpah. Baik, ikuti lafaz sumpah yang saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan tidak lain dari sebenarnya. Dan tidak lain dari sebenarnya. Baik, silakan duduk. Cukup Yang Mulia. Baik. Kepada penggugat dipersilakan bertanya terlebih dahulu. Saya ulangi, baik kepada penggugat dipersilakan bertanya terlebih dahulu. Baik, kepada saudara saksi, apa jabatan saudara di PT Arta Prima Finance Cabang Tasikmalaya?
Apakah terasa terdengar? Jabatan saya adalah pengawas kolektor. Tugasnya mencapai target, mengkoordinir kolektor, melakukan pembagian tugas kolektor. Apakah saudara mengetahui sejak kapan tergugat tidak melakukan pembayaran? Sempat, Yang Mulia, namun selama melakukan penagihan saya terkadang diwakili oleh tim saksi. Cukup, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan. Apakah ingin mengajukan pertanyaan? Cukup, Yang Mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah mendatangkan saksi atau mengajukan alat bukti? Tidak, Yang Mulia. Baik, dikarenakan sudah cukup dan tidak ada saksi yang akan dihadirkan, maka agenda pembuktian telah selesai. Sidang akan dilanjut 7 hari dari sekarang dengan agenda kesimpulan dari masing-masing pihak. Pada hari dan tanggal berapa, Panitra? Pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 pukul 09.00 Yang Mulia. Baik, sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali pada hari dan tanggal tersebut. Kepada para pihak, saya ingatkan kembali untuk hadir di persidangan selanjutnya tanpa pemanggilan. Dan jangan lupa mempersiapkan dengan alat bukti yang diperlukan. Dengan ini, sidang dinyatakan ditunda. Sidang ke-7, yaitu tentang kesimpulan. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, nomor register perkara nomor 7, garing PDT.G.S, garing 2021, garing PN TMS dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami ingatkan kembali bagi pengunjung sidang untuk tenang dan mematuhi tata tertib selama proses persidangan berlangsung. Baik, sesuai penundaan sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah kesimpulan dari kedua belah pihak. Kepada pihak penggugat, sudah siap mengikuti sidang pada hari ini? Sudah siap dengan kesimpulannya? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Kepada pihak tergugat sudah siap mengikuti sidang hari ini? Apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Siap, Yang Mulia. Baik, pihak tergugat silakan dengan kesimpulan saudara. Mohon izin Yang Mulia untuk membacakannya. Silakan. Kesimpulan penggugat. Perkara perdata nomor 7 garing PDT.G.S garing 2021 garing PN TSM Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tasikmalaya antara PT Marta Prima Finance sebagai penggugat melawan Epon Komalawati sebagai tergugat 1 dan H.Heriadi sebagai tergugat 2. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tasikmalaya perihal kesimpulan dari penggugat, yakni saya selaku advokat atau pengacara dengan nama Arif Maulana SH pada kantor advokat dan konsultan hukum Sukawati Office yang beralamat di Jalan Cientung nomor 32 Cilembang, Kecamatan Cihideu, Tasikmalaya, Jawa Barat. Berdasarkan kuasa khusus pada tanggal 4 April 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili selaku PT Arta Prima Finance sebagai penggugat. Perkenankan kami bersama ini menyampaikan kesimpulan. Dalam konvensi yang pertama, bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. Kemudian yang kedua, bahwa para tergugat telah membuat perjanjian pembiayaan dan telah menerima fasilitas pembiayaan dari penggugat berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah disebutkan. Kemudian yang ketiga, bahwa saat ini kewajiban para tergugat berdasarkan perjanjian tersebut
tertanggal 26 Desember 2020 masih belum selesai atau lunas sampai sekarang. Kemudian yang keempat, bahwa antara penggugat dan para tergugat, maka tergugat satu juga telah memberikan kuasa kepada penggugat untuk memasang jaminan fidusia atas barang atau benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia kepada penggugat sebagai penerima jaminan fidusia dan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut apabila para tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada penggugat. Kemudian, bahwa para tergugat belum melakukan pembayaran dari total kewajiban 40 angsuran. Oleh maka dari itu, perbuatan yang dilakukan tergugat adalah jelas dan secara hukum memenuhi perbuatan wan prestasi. Hal ini sesuai dengan pasal 1238 dan pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian bahwa para tergugat telah melanggar asas-asas hukum perikatan yang terkait hubungan hutang piutang antara para tergugat selaku debitur dengan penggugat selaku kreditur adalah merupakan perikatan selaku demikian tunduk pada ketentuan umum perikatan pada bagian ke-1 dan bagian kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian yang ketujuh, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, perbuatan yang dilakukan para tergugat menurut hukum adalah perbuatan wan prestasi, sehingga melahirkan hak bagi penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga, dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wan prestasi tersebut. Oleh karenanya, cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan perkara ini. Kemudian yang kedelapan, bahwa sampai saat ini para tergugat tidak juga melunasi seluruh kewajibannya kepada penggugat. Kemudian yang kesembilan, bahwa menunjuk pasal 226 junto pasal 197 HIR sudah sepatutnya kendaraan yang Baik, terima kasih. Selanjutnya pihak tergugat silakan dengan kesimpulan saudara. Baik, Yang Mulia izin untuk membacakannya. Silakan. Kesimpulan tergugat, perkara perdata nomor 7-PDT-G-S-2021-PN-TSM Pengadilan Negeri Tasikmalaya antara PT Arta Prima Finance sebagai penggugat melawan Epon Komalawati sebagai tergugat 1 dan Heri Heriadi sebagai tergugat 2. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 7-PDT-G-S-2021-PN-TSM di Pengadilan Negeri Tasikmalaya perihal kesimpulan tergugat. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Gugun Kurna sebagai yang mewakili selaku Epon Komalawati sebagai tergugat 1 dan Heri Heriadi sebagai tergugat 2. Perkenankan, bersama ini kami menyampaikan kesimpulan dari konvensi dan rekonvensi perkara perdata nomor 7-G-S-2021-PN-TSM sebagai berikut.
Dalam konvensi, mengabulkan gugatan untuk keseluruhannya. Dalam rekonvensi, menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk keseluruhannya. Dan pembuktian, saksi yang diajukan tergugat bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 tidak mengajukan alat bukti persidangan, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, setelah setelah pembacaan kesimpulan dari para pihak, agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh kami Majelis Hakim. Karena kami Majelis Hakim perlu bermusyawarah untuk menyusunnya, kami meminta waktu 7 hari dari sekarang. Pihak tergugat keberatan? Tidak, Yang Mulia. Pihak tergugat? Tidak, Yang Mulia. Baik. Sidang akan ditunda dan akan lanjutkan kembali dengan agenda pembacaan putusan oleh kami Majelis Hakim pada hari ini dan tanggal berapa, Panitra? Pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 pukul 10, Yang Mulia. Baik, sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali pada hari dan tanggal tersebut. Kepada para pihak, saya ingin ingatkan kembali untuk hadir di persidangan selanjutnya tanpa pemanggilan. Dan jangan lupa mempersiapkan dengan baik alat bukti yang diperlukan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang ketujuh yaitu tentang keputusan. Sidang selanjutnya, sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Palembang pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan nomor register perkara nomor 7 garing PDT.G.S garing 2021 garing PN TSM dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami ingatkan kembali bagi pengunjung sidang untuk tenang dan mematuhi tata tertib selama proses persidangan berlangsung. Kepada pihak tergugat, sudah siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Kepada pihak tergugat, sudah siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh kami Majelis Hakim. Kepada para pihak, silakan diperhatikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 7 garing PDT.G.S garing 2021 garing PN TSM demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara PT Arta Prima Finance Cabang Tasikmalaya berkedudukan di Jalan IR Haji Juanda nomor 168A RT 4 RW 15 Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama PT Arta Prima Finance Cabang Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus Kepala Cabang PT Arta Prima Finance Cabang
Tasikmalaya nomor 007 garing SKK garing APF mohon maaf LGL garing KC titik TSK garing 4 garing 2021 tanggal 6 April 2021. Dalam hal ini ESA bertindak untuk dan atas nama UR1 Kurniawan. Dalam hal ini bertindak dalam kapasitas sebagai Kepala Cabang PT Arta Prima Finance dengan cabang Tasikmalaya. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 006 garing SKK garing APFLGL garing DIR garing 4 garing 2021 tertanggal 1 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk disebutkan selanjutnya sebagai para penggugat. Melawan Epon Komalawati, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 32063450126101. Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 10 Desember 1961. Pekerjaan pegawai negeri sipil atau PNS beralamat di asrama Javafem RT 001 RW 007 Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebutkan sebagai tergugat 1. Haji Heri Heriadi, pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 32780227016103, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bogor 27 Januari 1961, pekerjaan wira swasta, beralamat di asrama Javafem RT 001 RW 007 Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Tergugat 2. Pengadilan negeri tersebut setelah mempelajari berkas-berkas tersebut beserta surat-surat terlampir, setelah memeriksa bukti surat penggugat maupun para tergugat, setelah mendengar dari saksi para penggugat maupun para tergugat di persidangan tentang kedudukan perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 6 April 2020 dengan nomor register 7 garing PDT.G.S garing 2021 garing PNTSM mengemukakan sebagai berikut. Kedudukan perkara 1. Kedudukan hukum penggugat menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 6 April 2021 dengan nomor register 7 garing PDT.G.S garing 2021 garing PNTSM telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat adalah perusahaan pembiayaan yang telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan jaminan fidusia. 2. Bahwa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak pasal 1338 KUH Perdata menyatakan segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan seterusnya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa yang dan tujuan dengan gugatan penggugat
yang pada pokoknya adalah mengenai menimbang bahwa para tergugat selama di persidangan tidak mengajukan jawaban untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tersebut. Menimbang bahwa sebagaimana pasal 174 dan 176 HIR, hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh para pihak tergugat untuk selanjutnya tidak perlu dibuktikan kembali. Mengadili, 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian pembiayaan multiguna atau investasi atau modal kerja nomor 014/7/177/177-808 pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 antara penggugat dengan para tergugat. Menyatakan sah dan mengikat jaminan fidusia yang diterima tergugat dari penggugat yang berupa berdasarkan pinjaman pembiayaan multiguna atau investasi modal kerja nomor 017/ZQ7 garing 00 177/808 pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 dengan spesifikasi merek jenis Toyota New Avanza 1.3 GMT atau minibus. Nomor rangka atau mesin MHKM 5EA 3JHK060326 atau 1NRP 25020. Warna atau tahun hitam tahun 2017. Nomor polisi D176 UHA. Nomor BPKB nomor 057478 atas nama BPKB Armala van Bronckhorst. 4. Menyatakan sah dan mengikat sertifikat jaminan fidusia nomor W11.0032504 AH.05.01 tahun 2019 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat. 5. Menyatakan para pihak tergugat telah melalaikan kewajiban tidak melakukan pembayaran asuransi atau uang prestasi untuk setiap bulannya berturut-turut terhadap perjanjian pembiayaan multiguna atau investasi atau modal kerja pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 adalah perbuatan wan prestasi atau ingkar janji. 6. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat secara tunai dan seketika uang sebesar Rp129.908.600 sesuai dengan poin 221 dasar gugatan dalam posita di atas dengan rincian sebagai berikut berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna atau investasi modal kerja nomor 014 KZ700177808 pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 dengan spesifikasi kerugian material perjanjian pembiayaan multiguna investasi atau modal kerja. 8. Menolak gugatan penggugat selebihnya demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Endang Dewi Unggraini SHMH Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan didampingi oleh Cecep Jalil SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri kuasa penggugat dan dihadiri para tergugat secara elektronik. Hakim Cecep Jalil ditandatangani.
Baik, pihak tergugat menerima. Saya ulangi. Baik, apakah pihak sudah menerima? Siap, Yang Mulia. Kami Selanjutnya menerima. pihak tergugat. Apakah sudah menerima? Kami akan pikir-pikir, Yang Mulia. Baik, jika para pihak ada yang belum yang menghendaki putusan dari kami, Majelis Hakim diberi kesempatan 14 hari untuk mengajukan banding. Karena para pihak hadir, maka perhitungan hari dihitung sejak hari dibacakan putusan ini. Hari ini tanggal 12 Mei 2021, sidang pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan nomor register perkara nomor 7/PDT.G.S garing 2021 PN TSM dinyatakan ditutup. Wes kan? Udah kelar. Aduh, kok deg-degan, Cong. Ayo.